Disiapkan Al-Qur'annya, surat Al-Kahfi ayat 13. Sudah? Kalau sudah, kita mulai doanya. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul adzim. Tampil dulu ya. Yang pertama Afif, berangkat ke Afif. Elsa, setelah dibuat dokumennya itu diuji. Yang pertama itu menentukan tujuannya. Apa? Terus ini pertanyaan-pertanyaan yang mau dijawab, yang ujiannya apa aja. Misalnya kurang-kurang itu apa, tulis dulu. Terus yang kedua milih populasi survei. Populasi survei itu pengennya itu alamannya itu siapa? Siapa? Ya. Misalnya kelas 10 di BIP atau kelas 1 di BIP. Terus yang ketiga menentukan format survei. Format survei yang akan ditanyakan itu apa aja. Yang keempat mengkomunikasikan prototype. Terus yang kelima mengukur respon pelanggan. Biasanya pakai telepon atau pakai angket udara itu ya. Terus yang terakhir memutuskan dan memilih prototipe berdasarkan hasil survei. Prototipe itu ada ya, apa itu analisis terhadap skala proses
tentukan tujuan revisinya mau berapa, terus kapan, anggarannya berapa. Karena kan udah belajar kan untuk biayanya itu bisa ditangguhkan. Terus tenaga kerjanya butuh berapa orang, perawatannya apa aja, dan bahan bakunya apa aja. Faktornya itu yang harus diperhatikan ada 3. Yang pertama sifatnya, sifat dari jajarannya. Terus yang kedua mutu dan jenis produknya apa. Terus yang terakhir jenis produk lama atau baru. Kan proses produksi. Tahapan seperti 1. Menentukan perencanaan dari prosesnya. 2. Menentukan urutan proses produksi, proses dari permintaan ke perusahaan jadi. 3. Menentukan total operasional untuk bayaran jasa schedule. 4. Menetapkan perintah untuk perusahaan schedule sesuai dengan schedule yang tadi disampaikan. 5. Menentukan tidak lanjut follow up yang pertama itu planning merencanakan input atau outputnya. Terus yang kedua accounting, urutan proses produksinya itu gimana. Terus yang ketiga scheduling atau jadwalnya gimana ada apa aja. Terus yang keempat dispatching atau perintah untuk mulai kerjaannya. Terus yang kelima ada follow up atau tidak lanjut setelah ada masalah gitu misalnya. Dan kita tadi sudah siap barang-barangnya bahan saatnya biasanya. Tadi kita udah belajar apa? Progresnya udah sampai mana? Sekitar 10% ya. Boleh dilanjutkan di rumah, boleh dilanjutkan minggu depan. Boleh. Besok dibawa lagi alat dan bahannya ya. Sebelum kita akhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Alhamdulillah, Rabbil alamin.